Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Irfan Auda, guru mata pelajaran PABP SMA Negeri 1 Cisayong. Kali ini saya akan membahas materi di kelas 12 semester 1, yaitu mengenai iman kepada hari akhir. Materi pembahasan ataupun subbab dari iman kepada hari akhir ini, yang pertama makna iman kepada hari akhir, kemudian yang kedua dalil iman kepada hari akhir, yang ketiga macam-macam kiamat, yang keempat tanda-tanda hari kiamat, yang kelima fungsi iman kepada hari akhir, yang keenam perilaku cerminan iman kepada hari akhir, dan yang terakhir hikmah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Baik, marilah kita membahas submateri yang pertama, yaitu makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Secara bahasa berasal dari kata qoma yakumu kiamatan, yang artinya hari kebangkitan atau kehancuran. Kemudian secara istilah, hari kiamat berarti berakhirnya kehidupan dunia fana dan kehancuran segala isinya. Berganti dengan kehidupan akhirat yang kekal abadi, manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang berakhir di surga ataupun neraka. Di dalam Al-Quran terdapat nama-nama hari kiamat. Selain disebut juga hari akhir. Yang pertama ada Al-Zalzalah, yang berarti keguncangan. Kemudian yang kedua ada Al-Qari'ah, yang berarti kekacauan. Kemudian ada Al-Waqi'ah, berjatuhan. Kemudian Al-Haqqah, kepastian. Selanjutnya ada juga Ar-Razfah, gempa dahsyat. Kemudian Al-Ghosyah, penutupan, dan Al-Hasrah, penyesalan. Selain itu juga ada yang dinamakan Yaumul Khulud, yaitu hari kekekalan. Yaumul Ba'as, hari kebangkitan. Kemudian Yaumul Jam'u, hari penghimpunan. Ada juga Yaumul Nadamah, hari penyesalan. Kemudian Yaumul Hisab, disebut juga hari perhitungan. Kemudian yang terakhir Yaumuddin, yang berarti hari pembalasan. Nah, itulah nama-nama hari kiamat yang terdapat di dalam Al-Quran. Hari kiamat ini termasuk kepada rukun iman, di mana rukun iman itu ada 6. Yang pertama iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada Rasul Allah. Dan yang kelima iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Sehingga iman kepada hari kiamat ini adalah rukun iman yang kelima. Mengapa perlu beriman kepada hari akhir? Nah, ini merupakan tadi dikatakan rukun iman yang kelima. Yang kedua, bahwasanya perhatian Al-Quran tentang kehidupan akhirat, baik balasan pahala, siksa, kenikmatan surga, dan jasadnya azab di neraka ada pada hampir setiap lembarannya. Kemudian juga kehidupan menurut ajaran Islam tidak hanya di dunia semata, namun kehidupan yang abadi kelak di akhirat, tempat manusia bahagia atau sengsara selamanya. Nah, itulah alasan mengapa perlu beriman kepada hari akhir. Hari akhir di mana segala sesuatu pasti ada akhirnya. Pasti ada akhir dari kehidupan. Dalil dari Al-Quran itu sendiri
salah satunya ada pada surat Al-Zalzalah ayat 1-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Quran surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Kemudian juga hari kiamat ini terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada kiamat sugro. Kiamat sugro adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil. Contohnya kematian. Setiap manusia pasti akan mengalami kematian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah." Yang artinya tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Dan sesungguhnya pahala kamu akan disempurnakan pada hari kiamat. Quran surat Al-Imran surat ketiga ayat 185. Kemudian yang kedua, ada juga yang dinamakan kiamat kubro. Yang artinya peristiwa yang amat besar karena pada saat itu manusia, alam semesta akan hancur sehancur-hancurnya. Di mana dijelaskan dalam surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas saati syai'un adzim. Artinya, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan pada hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang amat besar dan dahsyat. Nah, kemudian selanjutnya, apa yang menjadi tanda-tanda hari kiamat? Baik itu kiamat sugro maupun kiamat kubro. Tanda-tanda akan terjadi kiamat secara umum yang pertama adalah ketika seorang budak perempuan melahirkan anak majikannya. Yang kedua, ketika para pengembala unta-unta hitam mulai bersaing dengan yang lainnya di atas konstruksi gedung-gedung yang tinggi. 3. Lenyapnya ilmu pengetahuan dan meluasnya kebodohan. Yang keempat, meluasnya perilaku minum berbagai minuman keras. Yang kelima, masa atau waktu terasa amat pendek sekali. Yang keenam, munculnya dajjal. Dan yang ketujuh, terbitnya matahari dari arah barat. Secara spesifik, maka kita akan bagi menjadi ada tanda-tanda iman atau ada tanda-tanda kiamat kecil, juga ada tanda-tanda kiamat besar. Nah, untuk tanda-tanda kiamat kecil, banyak sekali tanda-tandanya. Ada diutusnya Rasulullah, banyak terjadi fitnah, banyak orang yang mengaku nabi palsu dan tukang bohong, munculnya pemimpin-pemimpin zalim atau dan diktator, hilangnya amanah, silaturahmi yang terputus, juga merajalelanya zina atau riba, miras, musik merajalela, banyak bencana di sana di sini, di kota sana dan di kota sini. Kemudian juga banyak bunuh diri, bermegah-megahan dengan bangunan, waktu semakin cepat, durhaka terhadap orang tua. Kemudian juga ada banyaknya jumlah perempuan dibanding laki-laki, hilangnya rasa malu bermaksiat, diangkatnya ilmu, pasar berdekatan, sungai Efrat kering, Baitul Maqdis takluk di bawah Islam, banyak keanehan-keanehan yang terjadi di dunia, hidup bermewah-mewahan, banyak karya tulis yang mengalahkan Al-Quran, banyak turun hujan yang mengakibatkan kematian terhadap tanaman. Nah, ini semuanya tanda-tanda ini sudah bermunculan pada akhir-akhir abad ini. Kemudian juga secara spesifik tanda-tanda kiamat kubro, yang pertama turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, munculnya asap, munculnya dajjal, kemudian juga munculnya dabah. Dabah ini hewan yang muncul dari dalam bumi,
kemudian yang keenam matahari terbit dari barat, yang ketujuh munculnya Ya'juj dan Ma'juj, bangsa biadab, dan yang kedelapan ini terjadi 3 penggelaman bumi, barat, timur, dan jazirah Arab. Nah itulah tanda-tanda hari kiamat, baik tanda hari kiamat sugro maupun tanda-tanda hari kiamat kubro. Selanjutnya setelah terjadi kiamat, ini adalah fase-fase hari akhirat. Yang pertama kita mengalami di kehidupan dunia, kemudian di alam kubur, kemudian ada hari kiamat, kemudian hari kebangkitan, kemudian setelah hari kebangkitan kita ditimbang disebut yaumul di mizan, kemudian kita dari hari kebangkitan nanti ada syafaat, kita minta syafaat kepada Rasulullah, kemudian kita akan diperhitungkan amalnya, setelah diperhitungkan amal catatan kita, kemudian ditimbang mizan. Selanjutnya kita akan melalui haudah atau telaga, kemudian imtihan atau ujian, kemudian juga yang terakhir kita akan melalui jembatan amal atau jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan sirat yang nanti akan kita tergantung amalnya setelah ditimbang, kemudian kita melalui jembatan sirat akan terpecah, akan terbagi apakah masuk neraka ataupun masuk surga. Nah ini nih fase-fasenya yang tadi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi beriman kepada hari akhir. Fungsi beriman kepada hari akhir ini yang pertama sebagai pemelihara diri. Manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. Yang kedua sebagai pemacu semangat disiplin dan bertanggung jawab untuk menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala serta berusaha menjauhi segala larangannya semaksimal mungkin. Yang ketiga sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. Yang keempat sebagai penyadar bagi manusia yang lupa diri dan tenggelam dalam kesenangan atau kepuasan duniawi. Kesenangan atau kepuasan tersebut bersifat nisbi karena yang hakiki adalah menyelaraskan hidup dunia dengan kehidupan ukhrawi. Yang kelima, sebagai perwujudan akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia, di antaranya egoisme, takabur, sombong, serakah, pemalas, dan kikir serta berusaha memupuk kesadaran sosial sesuai dengan ajaran Islam. Nah itulah fungsi beriman kepada hari akhir. Dan selanjutnya apa yang menjadi cerminan atau perilaku apa yang menjadi cerminan iman kepada hari akhir. Ini yang pertama adalah melakukan segala pekerjaan yang positif dengan hati riang dan ikhlas. Yang kedua, meneladani perilaku terpuji dari siapapun tanpa memandang latar belakangnya dan berusaha menerapkan dalam diri pribadi. Yang ketiga, takut untuk melakukan dosa dan maksiat karena kita tidak pernah mengetahui kedatangan hari kiamat tersebut. Dan keempat, segera bertobat apabila melakukan kesalahan dan segera berusaha memperbaikinya. Dan yang kelima, tidak ragu untuk menolong orang yang kesusahan karena Allah pasti akan membalasnya. Apabila tidak di dunia ini, Allah pasti akan memberikannya tanpa kecuali. Kemudian yang keenam, Allah Maha Tahu segala hal, termasuk dalam memberikan yang terbaik bagi kehidupan hamba-hambanya. Dan demikian kita harus selalu berhusnudzon, berprasangka baik terhadapnya. Yang ketujuh, mampu memilih prioritas pekerjaan yang memiliki lebih banyak manfaat dan bernilai ibadah. Dan kedelapan, senantiasa berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan karena Allah Maha melihat dan Maha menilai. Yang kesembilan, senantiasa berusaha bersikap adil karena hal tersebut akan diperhitungkan di akhirat kelak. Kemudian yang kesepuluh, takut untuk melakukan dosa dan kesalahan karena Allah tidak akan melewatkan penilaiannya seperti apapun. Kemudian juga yang perlu kita waspadai, jangan kita terfokus kepada kapan akan terjadinya hari kiamat atau hari kiamat masih lama. Hari kiamat tidak ada yang tahu. Tapi fokus kita adalah bahwa di depan kita ada kematian yang merupakan kiamat sugro. Kematian ini kita tidak tahu kapan akan terjadi. Detik ini,
menit ini, jam ini, bahkan hari atau minggu, bulan kita tahu. Sehingga perlu disiapkan segala sesuatunya. Dikatakan bahwa al-mautu yati bagatan. Maut itu akan datang secara tiba-tiba. Sehingga perlu dipersiapkan amalan-amalan ibadah untuk nanti kita bekal di kehidupan akhirat. Kemudian yang terakhir, ada hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, manusia tidak hidup di dunia ini selamanya. Oleh karena itu, manusia hendaknya senantiasa menabung amal soleh sebagai bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Yang kedua, manusia tidak boleh berlaku sewenang-wenang selama hidup di dunia, karena segala amal perbuatan pasti akan mendapat balasannya di akhirat kelak, tanpa kecuali. Yang ketiga, Allah Maha Adil. Setiap perbuatan manusia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dengan kata lain, semua perbuatan akan mendapat balasan dari Sang Maha Pemberi balasan. Yang keempat, kaum mukmin harus selalu ingat bahwa hari kiamat pasti akan terjadi dan kita harus senantiasa siap setiap saat menghadapi kedatangannya. Yang kelima, iman kepada hari akhir akan membuat kita memahami akan arti dan tujuan hidup di dunia. Dengan memahami hal tersebut, kita tidak akan pernah kehilangan arah dan dapat memelihara sikap hidup yang positif serta optimis. Dan yang terakhir, dengan beriman kepada hari akhir, kita bisa menerima segala ketentuan Allah dengan ikhlas. Allah tidak pernah mencipta segala sesuatu dengan sia-sia. Nah, itulah pokok pembahasan, materi-materi pembahasan mengenai iman kepada hari akhir. Yang mudah-mudahan materi ini bisa memberi pencerahan bagi kita semuanya bahwa tujuan hidup kita di dunia adalah untuk ibadah, untuk beramal soleh, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kehidupan nanti, sebagai bekal kehidupan nanti di akhirat kelak. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan manfaat, dan ini merupakan pengingat bagi kita semuanya, khususnya pribadi dan umumnya kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.